Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di National Online Seminar on Entrepreneurship in Digital Era, Empowering Youth and Creating Future oleh Star Monsoon Edupreneur Community. Nah, sebelum hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang lumayan penting nih dalam dunia wirausaha dan juga startup, yaitu pentingnya copywriting dalam sebuah startup. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Raka Maulana, seorang public relation dari Dilo Padang dan juga seorang social media manager, beberapa akun sosial media di Instagram dan juga di beberapa platform lainnya. Nah, berbicara tentang startup, banyak banget nih orang-orang yang memulai startup. Dari 5 tahun pertama itu, kita bisa lihat dari kemunculan startup pertama kali, sebanyak 80% itu gagal. Dan hanya 20% yang berhasil. Dari yang 20% berhasil itu, 5 tahun selanjutnya mereka berjalan lagi, 80% dari yang 20% pertama itu gagal dan hanya tersisa 20% lagi. Sekecil itu tingkatan bertahan sebuah startup ke depannya, kayak gitu loh. Nah, apa sih masalah-masalah utama startup yang bikin sebuah startup itu bisa gagal? Yang pertama itu yang paling besar adalah modal. Lalu selanjutnya adalah sumber daya manusia. Lalu ada juga pengaruh-pengaruh dari fasilitas, regulasi undang-undang, dan juga pasar yang ditargetkan. Ada juga beberapa hal-hal lain seperti terjebaknya foundernya di dalam menciptakan pasar atau misalnya tidak mendapatkan investor, itu seperti modal kayak gitu kan. Terus tidak pandai melakukan marketing kayak gitu. Nah, itu menjadi masalah-masalah yang sering terjadi dalam dunia startup. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman udah tahu itu startup apa? Nah, sekarang banyak banget yang salah kalau misalnya mereka punya kafe, mereka bilang startup. Kalau mereka punya punya butik, mereka bilang startup. Kalau mereka punya sebuah pelayanan, mereka bilang itu startup. Nah, padahal belum tentu semua hal yang ada eee, yang teman-teman buat itu adalah sebuah startup. Nah, apa sih yang mengindikasikan usaha teman-teman itu adalah sebuah startup? Seperti yang teman-teman lihat di layar, bahwa startup itu adalah bisnis baru yang memberikan layanan digital yang masih butuh banyak dukungan karena umurnya masih muda. Dukungannya itu bisa berupa teknologi, sumber daya manusia, dan juga pendanaan. Nah, startup ini yang paling penting adalah dia berasal dari masalah dan dia akan menyelesaikan masalah yang ditargetkannya. Misalnya nih, Gojek menyelesaikan masalah transportasi seperti ojek-ojek yang mungkin ada banyaknya ancaman dari ojek-ojek yang mungkin menculik orang atau segala macam. Lalu ada juga misalnya startup Kata.ai itu menyelesaikan berbagai macam masalah dari yang terjadi di customer service kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah hal yang sangat mencirikan startup. Nah, kalau nggak ada yang tiga ini masih belum bisa dibilang startup nih. Yang pertama itu ada hustler atau bisnis. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang nonton filmnya startup yang dari Korea ya, drama Korea. Nah, hustler atau bisnis ini adalah Sodalminya nih, si Suzy. Lalu ada hipster atau desain, di mana hipster atau desain inilah orang-orang yang bertugas untuk membuat user interference bagi para pengunjung nantinya dan juga termasuk nanti dalam membuat pitching atau misalnya ngedesain produk. Nah, hipster ini sangat diperlukan dalam sebuah dunia startup. Nah, selanjutnya adalah hacker atau programmer. Nah, ini penting banget karena dalam dunia startup ya kita harus mengenal yang namanya aplikasi ataupun website. Nah, hacker atau program ini kalau hacker atau programmer ini kalau teman-teman kalau kita ibaratkan nih itu adalah eh 6 dosan ya dari Samsontek bertiga. Nah, itu mereka adalah hacker atau programmernya kayak gitu. Nah, 3 hal ini sih yang mencerminkan startup sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman di sini berpikir berarti kalau misalnya ramalannama.com atau primbon.com itu startup. Nah, bukan karena mereka di sini tidak menyelesaikan masalah dan mereka tidak memiliki kekuatan bisnis di dalamnya kayak gitu loh. Itu yang disebut dengan startup. Jadi startup ini memiliki kekuatan bisnis, ada potensi ke depannya dan juga dia menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat gitu loh. Nah, dalam startup itu sangat penting harus paham yang namanya content marketing dan juga copywriting. Nah, content marketing itu adalah gambar yang pertama. Teman-teman bisa lihat bahwa content marketing adalah gambar yang pertama dan copywriting adalah gambar yang kedua. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ini, kalau di copywriting itu ada yang namanya call to action. Nah, content marketing itu dan
content marketing dan copywriting ini kalau kita lihat, perbedaannya itu bisa kita lihat dari 3 jenis. Yang pertama itu ada dari tujuan. Kalau dari tujuan, content marketing ini berguna untuk memperoleh customer potensial, membangun hubungan dan membuat orang lain mengetahui merek. Tapi kalau untuk copywriting, itu berkhusus untuk menjual atau mempromosikan merek usaha. Yang kedua itu adalah jenis. Nah, kalau content marketing itu biasanya kita lihat ada foto, infografis, blog, atau video. Kalau copywriting itu ada foto, video, konten SEO, email campaign, caption sosmed, slogan, dan tagline. Dan juga ada beberapa jenis lainnya. Lalu ada elemen di mana yang paling penting tadi nih yang kita lihat bahwa kalau di copywriting itu ada namanya call to action. Itu yang bakal nanti ngundang orang-orang untuk ngebeli produk kita. Nah, sebelum kita membuat copywriting, kita harus paham yang namanya the golden circle. Di mana yang pertama itu adalah lingkaran apa atau what. Di mana kita harus paham nih, apa sih produk atau jasa yang kita jual dan tawarkan kepada target market kita. Kalau kita nggak tahu ini, itu bakal berabe. Dan juga kita harus ngerti banget nih yang namanya what, dan what ini what ini harus banget diketahui oleh semua orang yang terlibat, itu keluarga kita, baik itu adalah karyawan kita yang magang, karyawan kita yang part time atau full time, itu semuanya harus tahu. Apalagi founder, CEO, CTO dan lainnya itu harus tahu apa sih program atau jasa atau produk yang kita jual. Nah, selanjutnya itu adalah how, yaitu bagaimana kita dari komputer lain itu bisa beda dan apa sih kelebihan dari usaha kita. Nah, lingkaran terakhir adalah why, yaitu mengapa produk kita hadir dan alasan kita membuat produk ini apa kayak gitu. Untuk kenapa sih kita harus muncul di tengah-tengah masyarakat kayak gitu loh. Nah, sebenarnya kita harus mulai nih untuk membuat kopi, di mana yang pertama itu seperti yang Raka bilang tadi, bahwa kita harus mengetahui yang namanya produk. Nah, kalau mengetahui produk itu ada 2 hal yang harus kita ketahui, yaitu fitur dan benefit. Kalau fitur itu adalah deskripsi dari keunggulan yang dimiliki oleh produk kita. Nah, sedangkan benefit adalah manfaat yang dirasakan oleh pengguna produk yang kita tawarkan. Intinya benefit ini adalah hasil dari fitur yang kita tawarkan. Nah, kalau mau contohnya ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu misalnya kita ngelihat dari fitur fitur produk kita. Misalnya kita menjual sebuah kosmetik yang mengandung aloe vera alami dari lidah buaya yang baru dipetik. Nah, benefit yang kita tawarkan adalah produk ini cepat mengobati kulit yang terbakar matahari, atau produk ini menghilangkan bekas jerawat dengan cepat, kayak gitu. Atau kayak yang dipakai oleh beberapa ojek online, kayak setiap driver sudah diperiksa suhunya dan terus mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini benefitnya adalah perjalanan Anda aman dengan protokol kesehatan. Nah, kalau kamu punya startup pendidikan, kamu mungkin bisa menawarkan fiturnya tenaga pengajar terdiri dari lulusan kampus ternama dengan IP di atas 3,5. Mungkin fitur kamu itu, kamu mempunyai kualifikasi untuk pengajar di, startup kamu seperti ini, lulusan kampus ternama dengan IP di atas 3,5. Nah, benefitnya itu adalah belajar dengan orang yang terpercaya dan hasil menjanjikan, kayak gitu. Nah, kita juga harus tahu nih yang kedua, yaitu know your competition and USP. Kita harus tahu nih siapa sih kompetitor kita dan apa sih unique selling product kita apa? Apa yang ngebedain kita dari orang lain? Apa yang ngebuat kita unik? Nah, mungkin keunikan ini misalnya teman-teman sama-sama jualan lipstick. Nah, apa sih perbedaannya? Yang ngebedainnya mungkin teman-teman harganya beda, atau bahannya beda, atau misalnya mereknya beda, atau misalnya tempat ngebelinya di mana. Mungkin teman-teman ngebelinya langsung dari Australia misalnya kayak gitu. Mungkin itu bisa menjadi unique selling production-nya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mengetahui audiens. Nah, kalau mengetahui audiens ini mungkin teman-teman harus belajar lagi yang namanya segmentasi. Yang pertama itu ada dari segi geografik. Nah, ini berdasarkan daerah nih. Nah, teman-teman itu harus melihat mungkin orang-orang yang ada di Sumatera Barat dengan orang-orang yang ada di Jawa Barat beda nih cara penyampaiannya gitu. Lalu demografik. Teman-teman bisa ngelihat dari usia, pendapatan, jenis kelamin, karena untuk menyapa cewek atau cowok itu aja udah beda. Nggak mungkin kan kalau cowok kita sapa dengan bunda kayak gitu, atau cewek kita sapa dengan bro kayak gitu, kan nggak mungkin kayak gitu loh. Lalu psychographic, di mana kita membagi konsumen berdasarkan karakteristik gaya hidup dan kepribadian. Mungkin ada orang-orang yang menyukai kesehatan, ada orang-orang yang perokok, ada orang-orang yang tidak perokok, seperti itu. Lalu ada behavioristik, ini membagi orang-orang kepada bagaimana orang-orang itu melihat manfaat yang dicari oleh konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa. Nah, mungkin ini membaginya lebih kayak gini, misalnya teman-teman ngebagi pasar teman-teman itu menjadi non pembeli, pembeli pertama, dan juga pembeli loyal kayak gitu. Nah, kalau untuk non pembeli berarti PR-nya teman-teman adalah teman-teman harus membuat dia membeli. Kalau untuk pembeli pertama, gimana caranya mereka menjadi pembeli loyal? Kalau pembeli loyal, gimana caranya kopi teman-teman itu menjadi sebuah uh,
menjadi sebuah kopi yang mempertahankan mereka untuk terus ngebeli lagi ke teman-teman dan balik lagi ngebeli kayak gitu. Nah, untuk membuat sebuah kopi yang bagus, kita perlu yang namanya big idea, di mana big idea ini adalah arahan jelas akan ke depan, yang ke depannya itu nanti digunakan untuk menentukan ide-ide turunan seperti ide visual, ide kopi, dan ide penentuan media, dan juga banyak ide-ide lain seperti ide ngebuat iklan, ide untuk ngebuat balihonya gimana, posternya gimana, kayak gitu. Nah, gimana caranya ngebuat big idea ini? Itu menggunakan yang namanya diagram spider, di mana diagram spider ini seperti yang namanya itu diagram laba-laba ya. Kita ngebuat jaring-jaring yang menggambarkan ide dari sebuah produk atau brand dengan memecah setiap komponen dari brand itu sendiri. Apa aja sih komponen dari brand yang dipecah itu? Nah, nanti kita akan bahas nih. Nah, untuk memulai sebuah diagram spider atau diagram laba-laba, kita biasanya mulai dari brand atau tagline. Nah, ini biasanya kita mulai, dari message communication. Seperti apa sih biasanya, si brand itu mengkomunikasikannya, pesan apa yang biasanya dikomunikasikan. Misalnya pesannya elegan, atau misalnya jantan, atau misalnya, lebih strong atau macho kayak gitu, atau lebih feminin kayak gitu loh. Lalu image-nya, apa sih image yang udah terpampang nyata di masyarakat tentang brand tersebut? Nah, brand ini kita pecah lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu the brand itself. Nah, brand itu masuk kategori mana? Misalnya mie goreng masuk kategori makanan, atau mie goreng termasuk atau mie Indomie itu termasuk ke bagian mie instan kayak gitu loh. Nah, ini bisa dipecah lagi ya, dari ABC itu bisa dipecah lagi. Selanjutnya adalah brand breakdown, di mana kita nge-breakdown si brand. Misalnya kita nge-breakdown Wardah. Wardah itu seperti apa di masyarakat, apa sih stereotip yang ada di masyarakat tentang Wardah kayak gitu. Lanjut adalah tagline-nya. Nah, ini penting sih teman-teman sebenarnya kalau untuk ngebuat diagram spider ini, kalau teman-teman belum punya tagline, nanti big idea-nya bisa jadikan tagline. Kalau misalnya udah punya tagline, mungkin itu lebih ke untuk ngelihat gimana sih untuk kita ngebuat ads-nya nanti gitu. Nah, tagline ini juga kita breakdown, apa sih komponen-komponen yang memperlihatkan ciri khas dari tagline tersebut. Nah, dari tagline breakdown, brand breakdown, dan juga the brand itself, kita bisa menentukan yang namanya big idea. Dari big idea ini nanti kita bakal ngelihat sosmed ad-nya gimana, radio ad-nya gimana, lalu digital ad dan visual idea-nya gimana. Nah, mungkin kita contohin lagi ke salah satu yang terkenal nih, ada Wardah Feel the Beauty. Nah, kalau kita lihat message communication itu adalah elegansnya wanita-wanita. Lalu biasanya menggunakan tone yang relaxing, cerah, kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu ada produk kecantikan Islami lokal. Itu image yang tertanam banget. Wardah itu adalah produk kecantikan Islami lokal. Nah, kita lihat the brand itself. Nah, Wardah ini kan masuknya produk kecantikan ya. Di produk kecantikan itu ada body care, erat sekali dengan wanita, lalu ada juga facial care. Nah, wanita ini bisa juga kita pecah jadi beberapa, misalnya dari agama, ada muslim dan non-muslim. Lalu dari warna kulit, ada coklat, ada putih, ada hitam, ada kuning langsat, dan lain-lain. Nah, lihat dari Wardah itu sendiri, itu yang pertama kalau misalnya kita ngomongin Wardah, pasti kita ingatnya adalah produk kecantikan yang halal, dan itu adalah lokal brand. Lalu kalau kita ngelihat Feel the Beauty, kita bisa tahu nih kalau Feel the Beauty itu, oh berarti mereka menjelaskan bahwa semua cewek itu cantik. Every woman is beauty. Lalu Feel the Beauty ini juga untuk meningkatkan, untuk boost up confidence, percaya diri, kepercayaan diri, a chance to boost up your confidence. Dari berbagai macam poin-poin di atas, body care, wanita, udah lihat agamanya juga, udah lihat warna kulit, ada produk kecantikan halal, lokal brand, every woman is beauty, untuk boost up your confidence. Nah, mungkin kita bisa ngelihat bahwa big idea yang kita bisa tarik kesimpulannya adalah no more insecurity. Nah, dari sini bisa nanti kita perlihatkan ada sosmed ad, ada radio ad, ada digital ad, dan visual idea. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Mungkin ada yang bertanya juga, apakah itu langsung nomor insecurity dipakai atau gimana? Enggak, ini teman-teman harus perlihatkan lagi, baik itu ke atasan, ke tim juga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman setuju, oh sebagus nih nomor insecurity, oke kita pakai. Kalau misalnya enggak, berarti teman-teman harus cari lagi dari breakdown yang udah teman-teman pecah di atas tadi, kayak gitu caranya. Nah, kalau untuk ngebuat copywriting itu ternyata ada rumusnya juga. Itu tujuannya biar copywriting kamu nggak terasa hambar, tapi terstruktur dan menarik untuk didengar ataupun untuk dibaca. Oke, kita lihat yang pertama itu ada yang namanya rhyming, di mana kita menggunakan persamaan bunyi suku kata di akhir yang memiliki bunyi yang sama.
Misalnya keasikan online sampai lupa HP orang lain, online lain, belanja Tokopedia aja. Nah ini kan, teman-teman kita lagi dekat sama tahun baru ya, mungkin teman-teman bisa juga ngebuat misalnya baju baru untuk tahun baru, kayak gitu. Nah, bisa aja kayak gitu. Lanjut ada paradox, di mana kita menggunakan kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Beli tiket sekarang, bayarnya nanti. Sekarang dan nanti itu kan berlawanan, benar-benar berlawanan. Nah, ini adalah dipakai oleh Traveloka, Pay Later ya. Lalu ada campaign Under Armour 2016 yaitu It's what you do in the dark that puts you in the light. Lalu ada similar word, menggunakan kata yang berbeda satu atau dua huruf yang di dalam kalimat akan berbeda artinya. Nah, maksudnya ini gimana? Maksudnya itu adalah misalnya from zero to hero. Kita tuh cuma ngerubah Z sama H, tapi impact dalam kalimatnya itu benar-benar terasa. Atau lagi super kere, tapi pengen tampil keren. Kere, keren. Cuma nambahin N aja, si kere tadi langsung berubah jadi keren. Kayak gitu loh. Nah, lalu ini ada beberapa yang agak susah sih sebenarnya. Yang pertama itu ada break the ori into new definition. Itu menggabungkan kata-kata menjadi sebuah kata baru yang menarik. Kalau break the ori into new definition ini lebih ke nakal ya, lebih ke bermain kata-kata. Misalnya yang dibuat oleh IKEA Israel tentang disable, itu kata-katanya adalah disable untuk menuliskan disable dalam bentuk lain. Nah, ini adalah membentuk kata disable untuk produk khusus disabilitas. Dan ini benar-benar hits banget dan dipakai di beberapa IKEA di seluruh dunia. Lalu yang paling sering kita dengar itu ada WIB, Waktu Indonesia Belanja, di mana kita tahu WIB sendiri itu artinya adalah Waktu Indonesia Barat dan diganti menjadi Waktu Indonesia Belanja. Tapi cerdik dan keren. Lalu ini agak susah ya, comparison juxtaposition. Kata yang sama ketika ditambahkan kata yang lain menjadi berbeda artinya dalam satu kalimat. Memilih sekolah luar negeri untuk bisa belajar di luar negeri. Sama-sama berbicara tentang negeri. Yang pertama ada sekolah negeri, lalu yang kedua luar negeri. Hanya menukar sekolah dengan luar, impact-nya luar biasa terasa dan kalimat ini menjadi kalimat yang keren banget. Nah, kita juga ngelihat nih ada beberapa copywriter common mistake. Ternyata copywriter-copywriter di seluruh dunia ini banyak banget melakukan kesalahan-kesalahan yang sama atau kesalahan-kesalahan umum. Yang pertama itu ada pengejaan kata. Kayak misalnya sering salah itu kalau di Indonesia itu ada salah membuat aktivitas. Banyak yang membuat aktivitas itu dengan F, padahal seharusnya dengan V. Lalu ngebentuk kata coklat yang salah nggak pakai E, ya padahal yang benar itu adalah coklat, pakai E. Lalu kalau bahasa Inggris nih, yang salah itu adalah your dan your. Kalau your, itu adalah pemilikan, misalnya your pencil gitu. Atau kalau your itu beda lagi. Lalu ini yang salah, kalau ini salah sebenarnya memalukan sih ya. Dateline, yaitu pakai dateline, itu salah. Yang benar itu adalah deadline, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu atau ragu dengan pengejaan yang benar, cari aja kata alternatif yang lain. Misalnya kalau deadline-nya nggak, ya udah nggak usah ditulis pakai bahasa Inggris, buat aja tenggat waktu kayak gitu, atau dikumpulkan sampai kayak gitu loh. Jangan sampai mempermalukan teman-teman sendiri sebagai seorang copywriter kayak gitu. Selanjutnya adalah makna kata dan istilah. Nah, ini teman-teman juga harus mengerti makna dan istilah yang ada di dunia ini. Misalnya nih kayak samurai. Samurai itu apakah pedang prajurit zaman Jepang zaman dahulu atau prajuritnya? Nah, padahal banyak banget orang-orang yang pakai samurai ini untuk memanggil pedangnya. Padahal samurai itu sendiri adalah panggilan untuk prajurit Jepang zaman dahulu. Kalau pedangnya itu namanya adalah katana. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tanda baca. Nah, ini tanda baca mungkin jarang, tapi kalau salah pengaruhnya itu bisa bahaya. Misalnya nih, jangan ragu makan banyak anak-anak. Ah, gimana? Jangan ragu makan banyak anak-anak. Itu kan kayak kanibal gitu ya. Nah, seharusnya yang benar, jangan ragu makan banyak anak-anak kayak gitu. Selanjutnya ada yang namanya imbuhan dan kapital. Nah, ini banyak banget nih yang salah. Misalnya untuk membuat dokter dan dokter. DR-nya D-nya kecil apa D-nya besar ya kayak gitu. Lalu ada juga untuk RP. Nah, RP itu yang benar rupiah ya. Yang benar adalah R-nya besar, P-nya kecil. Kalau R besar, P besar itu salah. Nah, hindari juga yang pertama itu adalah namanya plagiarisme. Nah, karena plagiarisme ini ya teman-teman adalah salah satu hal yang paling berbahaya dan bisa dikenakan banyak sanksi undang-undang. Nah, kamu bisa ngelihat nih
kamu tuh berhasil kalau orang-orang tidak bisa menemukan referensimu. It's okay kalau kamu meniru orang lain, tapi jangan tiru semuanya. Mungkin kamu bisa menggunakan rumus amati, tiru, dan modifikasi ATM, atau misalnya ambil mungkin, oh dia pakai rhyming, aku ambil pakai rhyming juga, tapi nggak usah ditiru kontennya kayak gitu. Yang kedua adalah tone deaf. Tone deaf ini bukan maksudnya adalah nggak tahu nada ya, bukan nggak bisa nyanyi, tapi ini lebih jangan sampai kita sebagai copywriter itu nggak peka nih, nggak peka dengan berbagai macam, kegiatan-kegiatan ataupun misalnya isu-isu yang negatif pada saat ini. Misalnya isu keagamaan, isu ras, pokoknya jangan sampai copywriting kita itu menyinggung kalangan atau kelompok tertentu. Nah, ini contohnya ya Fiesta Harbolnas Lucky Draw Event. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa lihat, di mana sih letak copywriting mereka. Nah, di sini mereka bermain di sini. Raih kesempatan main lucky draw dan dapatkan maksimal 500 poin gratis. Koin gratis ya, sorry. Nah, di situ kalau teman-teman yang pakai webtoon pasti ini berharga banget nih koin gratis ini ya, karena di sana bisa ngebuka episode baru gitu-gitu ya. Nah, kalau di sini ada payday sale diskon 40%, Bittersweet by Naja kayak gitu. Nah, ini benar-benar keren banget karena Bittersweet by Najla ini bisa survive dan bahkan laku banget selama pandemi. Nah, selanjutnya ini yang menggunakan rhyming, 5 potong ayamnya 50% diskonnya. Menggunakan sama-sama rhymingnya, nyanyanya, 5 potong ayamnya 50% diskonnya kayak gitu. Nah, ini untuk call to action-nya, tunggu apa lagi? Buruan serbu kayak gitu. Nah, selanjutnya ada PSBB berlanjut. Nah, mereka agak nakal ya kalau McD ya. Kalau ini mereka pakai new ori into new break the ori into new definition, di mana PSBB yang kita tahu itu adalah pembatasan sosial berskala besar, mereka ganti menjadi promo saat butuh berhemat, dan call to action-nya ada di sini. 10 pieces ayam McD 99.000. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu kan? Nah, kayak gitu penggunaan beberapa jenis copywriting yang ada di dunia ini. Nah, balik lagi nih sebelum kita mengakhiri, kebetulan kan saya dari Dilo Padang dan teman-teman di sini banyak juga nih yang dari Dilo Padang. Saya juga mau menjelaskan sedikit nih bahwa Dilo ini adalah sebuah creative camp, adalah the best digital talent academy yang ada di Indonesia. Saat ini di Indonesia ini ada 17 kota, teman-teman bisa lihat sendiri. Padang itu merupakan yang terakhir ya, adalah yang paling muda nih dari seluruh Dilo. Saat ini sudah ada 21.000 lebih member, sudah ada 555 startup yang tercatat dan 400 lebih komunitas. Nah, kalau teman-teman gabung di Dilo Padang, teman-teman bisa menggunakan coworking space gratis, ikutan event gratis, ikutan Dilo Digital Talent Profesional gratis, yang dimana Dilo Digital Talent Profesional ini teman-teman bisa direkrut menjadi salah satu karyawan di Telkom. Lalu ada Dilopad Pre-Startup Development, ini dimana teman-teman dilatih nih startupnya, bertemu dengan orang-orang, membentuk tim secara gratis. Lalu ini ada Game Academy, kalau untuk di Padang masih dalam perencanaan, belum dilaksanakan, akan direncanakan secepatnya, tapi sudah ada di beberapa kota lain di Indonesia. Kalau Game Academy ini teman-teman yang mau ngebuat game dari nol sampai pengembangannya, lalu untuk penyebar luasannya, nah bisa di Game Academy. Fasilitas apa sih yang ada di coworking space Dilo? Yang pertama itu classroom. Nah, teman-teman bisa nih belajar atau membuat pelatihan di classroom Dilo. Dan itu benar-benar gratis. Lalu ada meeting room. Teman-teman kalau misal mau meeting komunitasnya atau mau meeting startup-nya teman-teman, bisa banget di Dilo. Karena kita mengerti nih teman-teman startup pasti masih kekurangan dana untuk menyewa sebuah ruangan atau misalnya menyewa sebuah gedung kayak gitu. Lalu tentunya ada coworking space di mana teman-teman bisa berdiskusi, bisa ngobrol dan diskusi bareng sama orang-orang yang ada di Dilo. Lalu ada lounge dan juga ada internet akses. Kita ada di lingkungannya Telkom, jadi internet aksesnya jangan diraguin lagi, udah pasti yang paling kencang deh. Nah, caranya jadi member Dilo Padang itu gimana? Teman-teman bisa langsung aja klik https://bit.ly yuk jadi member Dilo. Nah, nanti teman-teman di sana bisa ngikutin ya, di situ https://bit.ly yuk jadi member Dilo itu teman-teman bisa ikutin aja langkah-langkah di sana dan itu benar-benar gratis. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang terkendala nanti bisa hubungi aja Raka langsung di nomor WA ini. Nah, let's do action from now. Fail fast, success faster. Nah, ini menggunakan apa?
Iya, paradoks ya, dalam satu kalimat ada beberapa, kata yang berbeda, itu fast dan faster, kayak gitu loh. Nah, kalau teman-teman mau follow juga bisa di @dilopadang, lalu ada dilopadang@gmail.com, Twitternya di Dilopadang, ada Facebook juga, dan teman-teman bisa nge-WA di 0895359767 dengan Raka sendiri, kayak gitu. Nah, teman-teman, itu aja sih untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dan juga mendapatkan berbagai macam, eee pedoman nih untuk memulai startup-nya teman-teman. Akhir kata, Raka Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.